Baik hamba-hamba Allah kami muliakan. Jadi akan ada nanti, insya Allah akan ada. Sekali lagi saya katakan, kenapa Amerika, kenapa Rusia, Amerika, kenapa Inggris, Jerman, Cina, Australia dan negara besar ini mempersiapkan bunker-bunker? Ada apa? Jelas mereka sudah mengkaji hadis Nabi. Kalau kita nggak usah buat bunker Pak, kemahalan biayanya dan kita perlu teknologi yang sangat kuat. Bukan itu. Solusi bunker kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkan rumah-rumah kita, tetapi buat stok makanan ini penting. Jadi kita kembali kepada nasihat saya yang pertama, kalau ada sedikit rezeki segera belikanlah emas. Saya tidak mengatakan ada rezeki sedikit belilah emas 1 kilo 2 kilo, enggak begitu, karena saya tahu kualitas kemampuan kita. Paling saya akan menganjurkan ada rezeki sedikit, maka tabunglah dalam bentuk emas walaupun 1 gram 2 gram, dan ini paling memungkinkan bagi kita. Tabung terus. Kalau ada lagi tambahan rezeki, tabungkan kepada Allah. Ini tabungan yang paling paten, ini tabungan yang paling aman, dan ini tabungan yang bergaransi. Baik, itu antisipasi pertama. Semoga ada yang mendengar dan semoga yang didengar ini diamalkan. Ya. Baik. Yang kedua, antisipasi yang kedua hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Rasulullah SAW mengatakan khasfun, akan banyak bumi yang tenggelam, akan banyak kota-kota yang hilang, dan itu rata-rata yang ada di tepian pantai. Maka sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah yang lari membawa hartanya dan keluarganya ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Itu isyarat yang jelas dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman, ketika huru-hara dan petaka-petaka besar sudah terjadi, maka tidak pantas kita terus bertahan di kota-kota yang khususnya kota itu bertepatan dengan tepian-tepian pantai. Balikpapan bagaimana Ustaz? Saya hanya sekedar menyampaikan. Tidak ada yang berharap Balikpapan akan tenggelam. Saya mendoakan malah selamatlah saudaraku yang beriman di sini. Tetapi ketika Rasul mengatakan itu nanti di akhir zaman, apa iya kita cukup hanya sekedar mendengar atau segera lakukan acara atau langkah-langkah antisipasi? Yang paling cerdas adalah lakukan segera langkah-langkah antisipasi. Sebanyak teman-teman di sini yang saya tanya, mereka mengatakan langka di Kalimantan ini ada gunung-gunung dari daerah ketinggian. Ini yang saya sedihkan itu Pak. Jika demikian, maka tidak salah jika saya merekomendasikan ada tempat di Makassar. Tempat itu jaraknya lebih kurang antara 17 sampai 27 km dari kota Makassar, di gunung apa namanya? Malino, ya. Saya sudah datang ke sana, saya melihat lokasi itu. Sekering-kering apa kemarin 1 tahun tak turun hujan, Pak. Kering di mana-mana. Tapi daerah kawasan yang saya lihat punya sumber-sumber mata air yang subur, yang banyak airnya. Tanah-tanahnya subur. Alhamdulillah ada lahan 1.300 hektar. Dan itu saya minta kepada PT Hafiz Amanah Indonesia yang melaksanakan, yang mengeksekusi anjuran saya agar dipersiapkanlah lahan untuk orang beriman di akhir zaman. Maka persiapkanlah tempat kita. Pergilah ke sana, lihatlah kaplingannya, tunjuk ini 1 untuk saya, ini 2 kapling untuk keluarga saya. Tunjukkan tempat-tempat itu dan minta. Bukan minta tanpa bayar, bayar Pak. Karena hasil pembayarannya 100% dikembalikan untuk membangun infrastruktur daerah tempatan. Baik untuk gudang-gudangnya, baik untuk jembatannya, Islamic Centernya, segala macamnya. Dan itu secepatnya dibuat. Yang penting Bapak sudah punya lokasi di situ. Ada rezeki Bapak, bangunlah rumah-rumah kayu. Kami tidak anjurkan di akhir zaman membangun rumah-rumah beton lagi. Karena tak lama lagi di mana-mana akan gempa-gempa merata-rata terjadi di muka bumi. Maka rumah-rumah kayu akan jauh lebih kuat dan terjaga. Insya Allah kayu-kayu yang terbaik banyak di Sulawesi Pak. Dari sekarang Bapak merapat ke sana. Kalau Bapak mau merapat ke Sumatera Barat, kejauhan menurut saya. Walaupun di situ saya berdomisili dan saya juga menyediakan lahan yang sama di pesantren saya berada, tapi tidak luas Pak, hanya 185 hektar. Kalau di sini 1.300 hektar. Silahkan bersiap-siaplah Pak. Ibu-ibu yang kami muliakan, anggap ini perkara terpenting dari semua perkara-perkara kita. Sediakan waktu suami istri, berangkat ke sana, lihat lokasinya, ya, tanyakan surat-suratnya, ya, bagaimana legalitasnya, dan setelah jual beli terjadi,
kita harus pegang bukti bahwa kita sudah memiliki satu petak tanah untuk keluarga kita atas nama kita. Pastikan itu semua, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kalau nggak salah nanti apa masih ada brosurnya di luar, coba tanya sama asisten saya Mas Mul, apa masih ada? Oh, masih ada, kata beliau. Ambil itu, dapatkan, ada nomor kontak yang bisa dihubungi di sana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Barat sudah bersiap siaga. Rasulullah sudah menggambarkan, ya, dan menurut teknologi sudah memberikan prediksi apa-apa yang akan menimpa bumi kita. 2013 bumi kita ini melintasi arus sungai meteor ruang angkasa, di mana bumi kita rentan akan terhantam atau ditabrak. Sementara Allah berfirman di dalam 5 surat, surat Saba, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan, bumi ini mengalami serangan hujan meteor. Dan Nabi juga sudah mengatakan di akhir zaman akan terjadi hantaman meteor kepada bumi ini. Kapan itu ya Rasulullah? Ketika penguasa Mekah Madinah, itu Arab Saudi sekarang, sudah mulai menghalalkan musik, dan mereka menyukai musik, mencintai musik. Konser-konser musik hari ini dibuat terang-terangan terbuka di setiap kota-kota di Arab Saudi, Pak. Sampai-sampai di Madinatul Munawwarah, tanah suci kita, tanah suci Nabi Muhammad, pun telah dibuat konser musik raksasa. Penyanyi-penyanyi sudah didatangkan, penyanyi wanita sudah dihadirkan dari berbagai penjuru, termasuk dari India, bahkan K-pop yang dari Korea pun didatangkan, penari-penari Dajjal mereka datangkan. Ini sudah sangat nyata, maka tanda-tanda itu semakin dekat. Ayo antisipasi segera dilakukan. Tugas saya hanya sekedar menyampaikan, tidak dibuat tak apalah, dibuat baguslah. Untungnya bagi saya adalah saya tak ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah, kenapa kamu tak sampaikan? Ya Rabb, hamba telah sampaikan, tapi mereka hanya sekedar mendengar dan mereka tidak melakukannya. Ustaz, bukan nggak mau melakukan, tapi nggak punya duit, Ustaz. Kami mau beli kaplingan itu, kami mau punya lahan itu bersama orang beriman, mau Ustaz, tapi nggak punya duit, bagaimana Ustaz? Maka Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Mintalah kepada Allah, Allah akan urus buat kita. Yang memang punya, maka jangan tunda-tunda. Yang memang memiliki, kata Rasulullah, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, yang lari membawa hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan imannya ke gunung, ke bukit-bukit, ya, menyelamatkan keluarga, iman dan hartanya. Gitu, Pak. Ini antisipasi yang nyata. Jadi kalau memang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka apa alasan kita untuk tidak mengamalkannya? Sekali lagi, nggak ada ruginya juga kok. Toh Ustaz, kalau tempat itu kami buat, kami bangunkan rumah, yang merawat rumah kami siapa? Yang menjaga rumah kami nanti siapa? Bukankah kami masih diperintahkan untuk tetap di kota-kota sebelum bencananya terjadi? Iya. Lalu siapa yang akan menjaga rumah kami di sana? Di sana dibangun pesantren-pesantren tahfizul Quran dan ulum syar'i. Nanti izinkanlah pesantren yang menjadikan rumah itu dirawat, dijaga, mungkin untuk acara-acara belajar santri, untuk tempat guru-guru, untuk aktivitas-aktivitas dakwah dan sebagainya, ya, atau untuk melayani tamu-tamu yang datang, rumah terawat, pahala mengalir, dan kita sudah punya tempat. Itu yang paling penting, Pak. Ada ruginya tidak ini? Tidak. Setelah itu belilah ternak, mulailah beternak. Belilah sebidang tanah untuk kebun, mulailah berkebun, kurma, ya, dan tanam-tanaman lainnya. Biarkan pesantren kerjasama dengan pihak pesantren. Nah, ini antisipasi kedua bagi yang melakukan. Alhamdulillah, yang tidak melakukan terserahlah, saya sudah menyampaikannya. Antisipasi yang ketiga, mengingat kajian kita subuh tadi, tolong angkat tangan berapa orang kira-kira yang hadir subuh tadi di sini sekarang. Tolong angkat tangan berapa orang yang hadir subuh tadi. Ya Allah, paling hanya 75% ya, 5 atau 6 atau 7%. Kajian saya subuh tadi menguatkan kepada kita, memberikan pemantapan dan meyakinkan kepada Bapak Ibu semua, manusia paling jahat sealam semesta, makhluk paling terlaknat, lelaki yang paling terkutuk, paling jahat dan paling membawa fitnah terbesar, Dajjal, saat ini telah lepas dari belenggu-belenggunya. Jarak antara dia lepas dengan dia muncul ke tengah manusia, kata Rasulullah, 10 abad atau apa, saya nggak tahu. Tapi melihat daripada keterangan-keterangan Nabi SAW yang lain-lain, dari hadis-hadis fitnahnya, ada semacam semacam iman gitu di dada saya, ini adalah 40 bulan. Walaupun saya tidak berani memastikan. Selama Rasulullah tidak memastikan, tentu saya juga tidak berani memastikan.
Tapi dari mempelajari hadis-hadis Nabi yang lain, ya berkaitan dengan Dajjal, antara dia lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah kehidupan kita membawa fitnahnya, ada semacam iman di dada saya, ini 40 bulan. Bila saya salah, maka benar. Saya katakan tidak berani memastikan, hanya secara pribadi. Allahu a'lam. Kenapa demikian? Tanda-tanda Dajjal itu lepas telah terjadi. Dalam hadis Sahih Imam Muslim, ada 3 tanda alam di Palestina dan itu sudah terjadi sekarang. Danau Tiberias sudah susut, mata air Sugar sudah tidak lagi mengeluarkan air walau 1 tetes, sudah lebih 2 tahun ini, dan batang kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak lagi menyisakan buahnya. Yang kedua, 3 tahun berturut-turut akan terjadi kemarau menjelang Dajjal keluar. Telah diinformasikan dan diberitakan sejak 2015 dan saya telah menyampaikannya sejak 2016 oleh para pakar dan ahli bumi kita, bahwa terjadi 2019 sampai 2022 kemarau melanda seluruh dunia. Kemaraunya panjang-panjang, berat-berat dan lama, dan kita telah merasakan 2019 kemarin. Itu 3 tahun Pak, 2019-2020 tahun pertama, 2020-2021 tahun kedua, 2021-2022 adalah tahun ketiga, 3 tahun berturut-turut. Maka ini juga indikasi menyongsong kemunculan Dajjal. Kemudian juga kita telah menyimak lelaki yang dibunuh nanti oleh Dajjal karena tidak berhasil ditundukkan oleh Dajjal dan tidak takut kepada Dajjal. Kita telah sampaikan bahwa telah lahir bayi laki-laki. Seluruh channel televisi Arab memuat berita itu dan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat Palestina yang menyaksikan kejadian. Mereka membenarkan semuanya. Bayi ini 2004 lahir dan berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya 1 kali dia berkata, sayalah nanti yang akan dibunuh oleh Dajjal. Dan setelah itu dia akan mampu membunuh siapapun manusia selama-lamanya. 2004, jika puncak usia remaja adalah 17-18 tahun, maka laki-laki ini atau bayi ini sudah usia masuk 16 sekarang. Maknanya lebih kurang 2 tahun ke depan dia seharusnya sudah dibunuh oleh Dajjal. Juga kita menyimak bagaimana berita televisi nasional Israel mengumumkan telah lahir seekor sapi betina berwarna kulit berwarna merah yang tidak ada sedikit pun keluar warnanya dari warna merah. Dalam keyakinan orang Yahudi, di kitab Talmud mereka, di Taurat mereka, bahwa sesungguhnya Dajjal baru akan muncul dan memimpin mereka untuk menguasai seluruh dunia, dan diberikan dunia ini kepada Yahudi untuk dikuasai adalah ketika telah disembelih seekor sapi betina berumur 3 tahun berwarna merah, tidak ada yang sedikit pun dari warnanya itu di luar warna merah. Dan Masya Allah, akhir 2018 telah lahirlah seekor sapi betina ini di Israel, masuk dalam berita TV Israel dan menjadi berita dunia. Sekarang berarti umur sapi itu sudah 1 tahun lebih, ya. Artinya lebih kurang 2 tahun ke depan Dajjal sapi ini sudah disembelih di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini pun sekarang ini sudah dimiliki oleh Israel dan sudah dibuatkan pelataran untuk penyembelihan sapi.